adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak. Sebelum kita nanti mengerjakan soal-soal dan juga membahas apakah nilai mutlak itu, saya akan memberikan ilustrasi ya, bagaimana sih yang dimaksud dengan nilai mutlak ini. Misalkan pada suatu garis bilangan ya adik-adik, misalkan di suatu garis bilangan nih. Oke, misalkan di sini adalah 0, di sini adalah 5. Nah, berapakah jarak dari 0 ke 5? Misalkan seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini kan masih gampang ya adik-adik, dari 0 ke 5 itu ya 5 gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita kurangkan aja ya, 5 dikurang 0 itu sama dengan 5. Oke, nah itu jaraknya. Nah, bagaimana jika misalkan di sini min 5. Berapakah jarak dari 0 ke min 5? Oke, jika kita gunakan cara yang sama, berarti kan min 5 dikurang 0 sama dengan min 5. Nah, pada jarak, bayangkan ya adik-adik, jarak itu tidak ada yang bernilai negatif ya. Jarak itu pastilah bernilai positif. Maka disinilah kita akan terapkan nilai mutlak tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari jarak seperti ini kan, misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C. Berapakah jarak antara A dengan B? Itu kita bisa ambil dengan cara B kita kurangkan saja dengan A ya. Berapakah jarak dari min 5 ke 0? Itu berarti C kita kurangkan dengan A. Berapakah jarak dari C ke B? Berarti itu adalah B dikurang C. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang karena jarak tersebut tidak mungkin bernilai negatif, maka nanti kita akan buat harga mutlaknya. Nah, harga mutlak itu berarti garis seperti ini ya adik-adik. Nah, karena jarak itu tidak mungkin bernilai negatif. Nah, maka di sini berapakah jarak dari A ke B? Maka kan kita tinggal kurangkan aja, kita tinggal gunakan aja B kurang A, berarti 5 dikurang 0 ya, dimutlakkan. Itu sama dengan 5. Jadi artinya seperti ini adik-adik, nilai mutlak itu tidak mungkin bernilai negatif. Jadi itulah tanda mutlak tersebut untuk menghilangkan negatifnya, seolah-olah negatifnya dihilangkan. Oke, selanjutnya yang kedua, berapakah jarak dari A ke C? Berarti tinggal kita kurangin aja ya, C dikurang A. Oke, min 5 dikurang 0 adalah min 5. Karena ada tanda mutlak ini, maka hasilnya adalah positif 5. Berikutnya, berapakah jarak dari C ke B? Berarti kita tinggal kurangkan aja B kurang C. Itu sama dengan B-nya adalah 5 dikurang negatif 5. Oke, karena ini ada negatif-negatif, berarti jadi positif ya, 10. Oke. Jadi kalau misalkan nilai tersebut sudah bernilai positif, maka dia tetap nilai itu sendiri. Kalau misalkan nilai tersebut bernilai negatif, dimutlakkan, maka tanda negatifnya hilang, menjadi bernilai positif. Nah, itu sebagai ilustrasi ya, sebelum kita akan membahas bagaimana mengerjakan soal-soal dalam persamaan nilai mutlak. Dalam mencari himpunan penyelesaian ya, dalam suatu persamaan nilai mutlak itu bisa dikerjakan dengan dua cara. Saya akan memaparkan kedua cara tersebut. Nah, yang pertama ya, cara yang pertama, misalkan nih saya buat misalan dulu di sini ada suatu fungsi f(x) sama dengan harga mutlak x. Nah, maka untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita buat menjadi yang pertama adalah kita buat positif x untuk nilai x yang lebih besar sama dengan 0, atau kita akan mau menegatifkan fungsinya tersebut ya, menjadi negatif x, karena kan fungsinya adalah x, negatif x untuk nilai x yang lebih kecil dari 0. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya bisa kita kerjakan dengan cara dikuadratkan. Nah, itu dia ya. Oke, untuk penjelasan dari kedua cara ini, saya akan bahas soal yang pertama. Ini contoh soal yang pertama. Tentukan HP itu himpunan penyelesaian ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan harga mutlak dari 2x dikurang 1 sama dengan 5. Oke, kita gunakan dulu cara yang pertama ya adik-adik. Oke, cara yang pertama, nah
Maksudnya ini kan tadi cara pertama itu misalnya ada fungsi fx sama dengan harga mutlak x. Nah, kita langsung ambil x-nya. Jadi kita langsung ambil aja 2x dikurang satunya ya. 2x dikurang 1 ya. Ini untuk x yang lebih besar dari 0. Jadi ini seolah-olah syaratnya dulu. Syaratnya nanti katanya x-nya harus lebih besar dari 0. Nah, maka di sini 2x lebih besar dari sama dengan min satunya kita pindahkan ke ruas kanan ya, jadi positif 1. Maka x itu lebih besar dari 1/2 ya, tinggal kita bagi 2. Oke, nah ini untuk syaratnya. Maka kita akan cari ya. Maka 2x dikurang 1 sama dengan 5 ya, kita ambil persamaan ini. Lalu kita pindahkan satunya jadi ke ruas kanan, jadi positif ya, jadi 5 tambah 1. Maka 2x sama dengan 6 atau x sama dengan 3. Kayak jadi ini himpunan penyelesaian yang pertama ya, x sama dengan 3. Oke, sesuai nggak dengan syarat yang tadi? Oke, syaratnya kan tadi bahwa nilai x harus lebih besar dari setengah. Nah, ini x-nya 3, oh berarti ini memenuhi syarat ya, kita buat ms. Karena nanti ada persamaan yang tidak memenuhi syaratnya, ya tidak sesuai dengan syarat ini. Nah, kita kan tadi sudah mencari yang untuk nilai positif x ya, untuk syarat yang x lebih besar dari 0. Sekarang kita syarat yang kedua untuk x yang lebih kecil dari 0. Berarti 2x dikurang 1 lebih kecil dari 0. Maka 2x lebih kecil dari 1 atau x lebih kecil dari setengah ya adik-adik. Kita bagi 2 ke 2 ruas ya. Nah, jadi untuk syarat yang kedua bahwa nanti nilai x-nya harus lebih kecil dari setengah. Nah, maka kan untuk nilai x yang lebih kecil dari 0 itu kita negatifkan persamaannya ya. Berarti negatif dari 2x dikurang 1 sama dengan 5. Nah gitu ya. Lalu kita kali masuk nih, min 2x ditambah 1 sama dengan 5. Kita pindah ruaskan ya, yang angka satunya ke sebelah kanan, min 2x sama dengan 5 dikurang 1. Atau min 2x sama dengan 4, atau x sama dengan negatif 2. Nah ini kita dapat nilai x-nya negatif 2. Nah ini sesuai nggak dengan syarat yang kita lakukan tadi ya, bahwa syaratnya tadi x-nya harus lebih kecil dari setengah. Nah min 2 kan lebih kecil dari setengah ya, berarti ini memenuhi syarat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 3. Nah ini ya himpunan penyelesaian, ini bukan himpunan penyelesaian adik-adik, ini tuh syarat ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, nanti nilai x-nya di sini adalah 0, misalnya gitu ya, kita sudah cari seperti ini, misalkan nilainya 0, sedangkan syaratnya harus lebih besar sama dengan setengah, berarti ini TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi dia bukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak ini, gitu ya. Oke, ini cara yang pertama. Yang berikutnya saya akan menggunakan cara yang kedua dengan cara dikuadratkan ya. Nah ini dikuadratkan maksudnya kedua ruasnya dikuadratkan. Kita akan mengkuadratkan kedua ruas. Oke, maka 2x dikurang 1 sama dengan 5. Nah ini kan kita kuadratkan kedua-duanya. Oke, nah 2x dikurang 1 kan itu kalau kita urai itu berarti 2x kurang 1 dikali 2x kurang 1 gitu ya. Penguraian dari 2x kurang 1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu 25. Oke, ini kita kalikan 2x kali 2x 4x kuadrat. 2x kali min 1 ini min 2x. Min 1 kali 2x juga min 2x. Min 1 kali min 1 positif 1 sama dengan 25. Atau 4x kuadrat dikurang, ini min 2x dikurang 2x berarti min 4x ya. Ditambah 1, ini 25 nya kita pindah ruaskan ke kiri jadi negatif 25 sama dengan 0. Maka 4x kuadrat dikurang 4x, 1 dikurang 25 berarti min 24 sama dengan 0. Nah adik-adik ini kita lihat ya, 4, 24 ini bisa kita bagi 4 semua. Kita bagi 4, maka menjadi, saya buat sebelah sini, x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan ya, x dengan x. Oke, berapakah yang hasilnya jika dikali itu hasilnya negatif 6, jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1.
Oke kan, kalau faktor dari 6 itu 2 dan 3, 1 dan 6 ya. 1 dan 6 nggak mungkin nih. Berarti 2 dan 3. Oke, kita saja 2 dan 3. Nah, 2 ditambah 3 min 1 salah ya. Kira-kira gimana nih kita buat tandanya? Karena kan hasilnya di sini negatif, berarti satu bilangannya harus ada yang positif, satunya lagi ada yang bernilai negatif. Maka di sini pastinya di sini ya, min 3. Kenapa? Karena 2 tambah min 3 itu min 1. Nah, maka ini dia. Nah, ini dia. Berarti plus 2 dikurang 3. Oke. Maka X sama dengan min 2 atau X sama dengan 3. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya ya. Min 2 dan 3. Oke, adik-adik, kalau adik-adik perhatikan sama ya hasilnya dengan cara satu maupun dengan cara yang kedua. Nah, adik-adik terserah mau gunakan cara yang mana yang adik-adik anggap lebih gampang untuk dipahami dan dikerjakan, karena nanti hasilnya pasti akan sama saja. Oke, berikutnya kita akan bahas-bahas soal lagi ya tentang persamaan nilai mutlak ini. Oke, soal yang kedua kita lihat himpunan penyelesaian dari 7x dikurang 4x tambah 3 sama dengan 18 adalah, nah adik-adik ini kan bisa kita kerjakan dulu ya. 7x kurang 4x itu maka menjadi 3x ditambah 3 sama dengan 18 ya, bisa kita kerjakan dengan cara gini. Oke, kita coba cara yang pertama ya adik-adik. Cara yang pertama kita cari dulu syaratnya ya, bahwa 3x ditambah 3 itu syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, atau 3x lebih besar sama dengan 3-nya kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 3. Lalu kita bagi 3 semua ya, maka X lebih besar sama dengan negatif 1. Nah, ini syaratnya. Maka langsung aja kita ambil nih. 3X ditambah 3 sama dengan 18. Atau 3X sama dengan 3-nya kita pindah luaskan ke kanan, jadi negatif ya. 18 kurang 3 itu 15. Langsung saja. Maka X sama dengan, ini kita bagi semua 3, maka X sama dengan 5. Nah, ini memenuhi syarat enggak? Karena syaratnya X-nya lebih besar sama dengan min 1. Nah, ini X-nya 5, berarti ini memenuhi syarat. Dia merupakan himpunan penyelesaian. Oke, untuk nilai yang 3X tambah 3 di bawah 0 ya, lebih kecil dari 0. Oke, atau 3X lebih kecil dari min 3, atau X harus lebih kecil dari negatif 1. Oke, itu syaratnya ya. Maka, nah untuk syarat yang kedua ini kan kita harus menegatifkan fungsi tersebut ya. Negatif 3x ditambah 3 sama dengan 18. Yuk kita kali masuk negatifnya, maka menjadi min 3x dikurang 3 sama dengan 18. Selanjutnya min 3x, ini kita pindah luaskan ke kanan jadi positif, maka sama dengan 21 ya, kan 18 sama 3 itu 21. Maka X sama dengan, ini kita bagi semua negatif 3. X sama dengan negatif 7. Nah, ini hasil ini negatif 7 ini apakah memenuhi syarat atau tidak? Nah, karena kan syaratnya X harus lebih kecil dari min 1 dan min 7 itu lebih kecil dari min 1, maka ini memenuhi syarat. Sehingga himpunan penyelesaian persamaan ini itu adalah, biasakan tuliskan dari yang paling kecil dulu ya, itu min 7 dan 5. Oke, itu dia himpunan penyelesaiannya. Oke, kita gunakan cara yang kedua dengan cara dikuadratkan ya adik-adik, dengan cara kuadratkan. Maka 3x ditambah 3 kita kuadratkan sama dengan 18 kuadrat. Oke, ini kita uraikan. 3x tambah 3 dikali 3x tambah 3 sama dengan 18 kuadrat itu 324 ya. Oke, kita kalikan maka menjadi 9x kuadrat. 3x kali 3 itu 9x, 3 kali 3x itu 9x, 3 kali 3 itu 9. Oke, ini kita pindah luaskan ke kiri langsung jadi negatif 324 sama dengan 0. Oke, maka menjadi 9x kuadrat, 9x tambah 19 tambah 9x itu 18x. Oke, 9 dikurangi 324 itu negatif 315 sama dengan 0.
Oke, berikutnya ini bisa kita sederhanakan semua ya. Tinggal kita bagi 9. Oke, maka menjadi 9x tambah 9x kuadrat bagi 9 itu jadi x kuadrat ditambah 18 bagi 9 itu 2x, 315 dibagi 9 itu 35 ya. Negatif 35 sama dengan 0. Oke, maka kan x dengan x, nah sama dengan yang tadi ya. Berapakah jika yang dikali hasilnya negatif 35? Jika dijumlahkan hasilnya adalah 2 ya. Oke. Faktor dari 35 itu 1 kali 35 atau 5 kali 7. Jadi itu yang mungkin ya, 5 dengan 7. Oke, berarti di sini negatif sudah pasti negatif 5 ya. Karena negatif 5 tambah 7 itu hasilnya positif 2. Maka x dikurang 5 atau x tambah 7. Nah, kx sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7 dan 5. Nah, itu dia untuk soal ini. Yuk kita kerjakan lagi soal yang berikutnya. Oke. Oke, di soal yang berikutnya, nah dia lihat di sini ya. Ada harga mutlak sama dengan harga mutlak gitu ya. Jadi ini berbeda dengan yang adik-adik lihat di soal-soal sebelumnya, karena kan soal sebelumnya itu ada harga mutlak sama dengan angka gitu ya, bilangan langsung, bukan harga, tidak ada tanda mutlaknya lagi. Nah, tetapi di sini ada tanda mutlak dengan tanda mutlak. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal yang seperti ini ya, untuk penyelesaian persamaan seperti ini? Nah, saya sangat menganjurkan kerjakan saja dengan cara yang kedua ya, yaitu dengan cara dikuadratkan. Jadi kita akan mengerjakan dengan cara kuadrat. Oke, nah dengan cara kuadrat. Nah, adik-adik kita lihat dulu di sini bahwa harga mutlak 2x kurang 3 sama dengan harga mutlak min x. Ini kan ekivalen atau sama dengan harga mutlak 2x dikurang 3 sama dengan harga mutlak x. Karena kan tanda negatifnya akan hilang ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, kita akan mengerjakannya dengan cara kuadrat, maka menjadi 2x dikurang 3 kuadrat sama dengan x kuadrat. Oke, nah adik-adik saya akan berikan cara cepat ya. Ini kan kalau kita pindahin ke sebelah sini jadi 2x dikurang 3 kuadrat dikurang x kuadrat. Nah gitu ya adik-adik, sama dengan 0. Ini kan sama dengan bentuknya seperti ini. A kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan 0. Nah ini kan berarti A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan 0. Jadi kita akan ubah seperti ini. Jadi misalkan 2x kurang 3 itu sebagai A-nya, x-nya ini sebagai B-nya. Maka di sini 2x dikurang 3, nah ini A-nya ya. A tambah B, berarti ini tambahkan dengan B-nya. B-nya siapa tadi? X ya. Tambah x dikurang, dikali. Oke, A lagi, berarti 2x dikurang 3 dikurang B-nya. B-nya adalah X, berarti min X sama dengan 0. Nah, di sini 2X tambah X itu adalah 3X dikurang 3. Oke, ini terus 2X dikurang X adalah X kurang 3 sama dengan 0. Nah, cara ini lebih gampang ya adik-adik, karena kita nggak harus kali masuk terus kita faktorkan kembali gitu ya, nggak usah. Karena kita dapat hasil pemfaktoran seperti ini gitu, jadi akan lebih gampang. Maka di sini 3x sama dengan 3 atau x sama dengan 1 ya. Atau lagi di sini x sama dengan positif 3. Nah, jadi ini langsung kita dapatkan ya himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 1 dan 3. Oke, itu dia. Jadi untuk persamaan-persamaan yang ada tanda mutlak di ruas kiri dan di ruas kanan, kita gunakan saja cara kuadratnya. Nah, sebelum kita lanjutin ke soal yang berikutnya, nah bagaimana jika misalkan gini, Kak, di sekolah saya nggak boleh dengan cara kuadrat, harus gunakan cara definisi. Nah, caranya gimana nih gitu ya? Itu cara yang pertama. Oke, nggak apa-apa, kita akan gunakan cara yang pertama, akan tetapi cara ini
akan lebih panjang ya adik-adik. Kenapa? Kita nanti ini akan kita buat positif, ini positif gitu ya. Lalu ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif, ini negatif dengan ini negatif. Jadi ada 4 kali gitu, oke? Yang pertama, kita akan buat kedua-duanya itu bentuknya positif. Berarti kan syaratnya untuk yang positif itu 2x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Oke, 2x lebih besar sama dengan 3 ya. Maka x lebih besar sama dengan, ini kita bagi 2 menjadi 3/2. Oke, karena ini kita buat positif dan juga positif, maka x lebih besar sama dengan 0. Kita ambil yang ini ya. Oke, x lebih besar sama dengan 0. Nah, ini syaratnya bahwa x harus lebih besar sama dengan 3/2 atau x. Ini kita ambil irisan dulu ya adik-adik. Oke, maaf, kita akan ambil irisan dulu. Yang pertama kan katanya x itu harus lebih besar sama dengan 3/2. Di sini 3/2. Lalu yang kedua itu katanya x harus lebih besar dari 0. Berarti kalau seperti ini. Nah, ini kalau lebih besar kan berarti ke kanan ya adik-adik. Nah, berarti kan irisannya ya. Irisannya itu ini nih, yang dilalui oleh kedua-duanya itu berarti ini ya. Nah, ini di irisannya. Maka kesimpulannya bahwa syaratnya ini itu x harus lebih besar sama dengan 3/2. Nah, itu untuk lebih jelasnya ya. Itu syarat. Nah, ini masih syarat ya adik-adik. Nah, kita kerjakan maka seperti itu. Maka 2x dikurang 3 itu sama dengan x ya, kita positifkan kedua-duanya, maka menjadi 2x. Ini pindah ruas nih, x nya ke kiri jadi min x sama dengan, ini pindah ruas ke kanan sama dengan 3, atau x sama dengan 3. Nah, ini memenuhi syarat nggak? Tadi syaratnya adalah x harus lebih besar sama dengan 3/2. Yang kita dapatkan adalah x sama dengan 3. Nah, ini memenuhi syarat. Oke, gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk yang kedua, saya akan buat ini positif, ini bernilai negatif. Oke, kalau ini positif kan berarti syaratnya sama dengan yang ini ya. Saya langsung tulis nggak apa-apa ya adik-adik. Oke, jadi x lebih besar sama dengan 3/2. Oke, karena kan sama ya. Dan juga tadi ini positif. Untuk yang positif. Nah, tapi untuk yang negatif ini, berarti ini x-nya lebih kecil dari 0. Gitu ya. Jadi, maka dari sini jika x-nya lebih besar, kalau kita buat di garis bilangan ya, ini nih x lebih kecil dari 0. Oh, berarti ini ke sebelah kiri, ini untuk yang lebih kecil gitu ya. Nah, lalu ini yang x-nya lebih besar dari 3/2. Oke, berarti ke kanan. Nah, ada irisannya nggak adik-adik? Nggak ada irisan kan, nggak ada pertemuan. Berarti ini sudah tidak memenuhi syarat, karena tidak ada, syaratnya nggak ada gitu. Berarti ini nggak usah dikerjain ya. Untuk yang ini bernilai positif, yang x-nya bernilai negatif. Untuk yang ketiga, tadi kan kita sudah buat ini positif, ini negatif. Sekarang ini yang negatif, ininya yang positif. Gitu ya. Maka 2x dikurang 3 lebih kecil dari 0 gitu ya kalau untuk yang negatif. Selanjutnya maka 2x lebih kecil dari 3, kita pindah ruaskan, atau x lebih kecil dari 3/2. Oke, kalau x nya di sini bernilai positif, maka x lebih besar sama dengan 0. Nah, sehingga jika dalam garis bilangan ini 0 ya, ini x lebih kecil dari 3/2. Oh, berarti ini bulatnya nggak penuh. 3/2. X lebih besar dari 0, berarti dia ke sebelah sana kanan. X lebih kecil dari 3/2, berarti dia ke sebelah kiri. Nah, adik-adik lihat irisannya yang mana nih? Ini irisannya ya. Nah, ini dia. Ini irisannya yang dilalui oleh kedua garis tersebut. Nah, gitu. Jadi kalau untuk syarat itu kita harus buat irisannya. Maka kesimpulan dari syaratnya ini adalah nilai x itu harus di antara 0 atau 3/2. Nanti jangan lupa ini lebih kecil sama dengan ya adik-adik, karena kan tadi ini kita ada tanda sama dengannya ya, sedangkan yang ini tidak ada. Jadi ini dia tuh syaratnya. Oke, setelah kita dapatkan syaratnya, maka kita buat persamaannya. Maka oke, tadi jangan lupa ini kita negatifkan ya, berarti menjadi min 2x dikurang 3 sama dengan x. Ini tetap positif ya.
Maka min 2x ditambah 3 sama dengan x. Ini kita pindah ruaskan. Min 2x, x-nya pindah ruas ke kiri jadi min x, sama dengan 3-nya kita pindah ruas ke kanan jadi negatif 3. Maka min 3x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Nah, kita lihat ini memenuhi syarat nggak nih nilai x sama dengan 1? Benar nggak berada di antara 0 sampai dengan 3/2? Benar ya, berarti ini memenuhi syarat. Oke, jadi kita sudah dapatkan 2. Nah, oke, yang keempat ya, 4 kali nih adik-adik. Kenapa? Karena kan 4 kali caranya, ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif gitu ya. Kalau kita satukan gini. Nah, jadi ada 4 kali. Oke, jadi ini agak lebih ribet ya. Makanya saya tadi mengatakan bahwa saya menganjurkan dengan cara kuadrat saja. Oke, sekarang giliran yang negatif-negatif. Kita buat ini negatif, ini juga negatif. Nah, untuk syarat yang negatif untuk 2x kurang 3 ini ya, nilai x lebih kecil dari 3/2. Untuk nilai x yang bernilai negatif, berarti ini tadi ya, x lebih kecil dari 0. Jika dalam garis bilangan, ini 0, ini untuk 3/2, kalau lebih kecil berarti ke kiri semua. Kita lihat irisan yang mana nih? Nah, ini dia irisannya adik-adik yang dilalui oleh kedua garis itu ya. Berarti untuk syaratnya, kesimpulan dari syaratnya ini adalah x lebih kecil dari 0. Maka ya yang kita kerjakan, kita akan menegatifkan semua ya. Maka min 2x dikurang 3 sama dengan min x, atau min 2x ditambah 3 sama dengan min x. Kita pindah ruas, min 2x ini kita pindah ruaskan ke kiri jadi positif x, 3-nya kita pindah ruas ke kanan jadi negatif 3. Min 2x tambah x adalah min x sama dengan min 3 atau x sama dengan 3. Kita lihat ini memenuhi syarat gak nih? Tadi syaratnya x-nya harus lebih kecil dari 0, sedangkan ini nilai x-nya 3. Oh, berarti ini tidak memenuhi syarat. Oke, jadi ini bukan himpunan penyelesaiannya. Maka tadi mana nih himpunan penyelesaiannya? 3 dan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 3. Sama ya dengan cara yang kuadrat, hanya saja cara kuadrat itu jauh lebih cepat. Makanya kalau ada cara seperti ini ya, di ruas kiri dan di ruas kanan itu ada tanda mutlak. Jadi adik-adik kerjakan saja dengan cara kuadrat, karena ini harus kita kerjakan 4 kali. Kalau misalkan nanti ada persamaan yang harga mutlaknya sampai 3 kali, itu lebih ribet ya dengan cara ini, karena kita harus lakukannya berkali-kali. Oke, nanti saya akan bahas soal seperti itu. Sini contoh yang berikutnya, himpunan penyelesaian dari, ada 3 harga mutlak ya adik-adik. Nah, ingat bahwa seperti ini, kalau sudah ada 3 harga mutlak, kita tidak bisa lagi mengkuadratkan ya adik-adik. Jadi gimana caranya Kak ngerjainnya? Ya dengan cara definisi ya, sama dengan yang sebelum saya bahas tadi. Nah, tapi itu kan panjang banget ya adik-adik. Itu ada 2 harga mutlak aja sudah sampai 4 kali caranya. Ini ada 3 harga mutlak, kita harus mengerjakannya sebanyak 8 kali ya. Oke, harus mengerjakan 8 kali. Nah, itu akan terlalu memakan waktu. Jadi bagaimana saya akan mengajarkan adik-adik cara cepatnya. Oke, ini cara cepat, carcep. Oke, ini biasa juga sering diajarkan ya di sekolah. Oke, jadi saya sebut sebagai carcep saja. Nah, kita bisa ubah dulu ini menjadi harga mutlak 3x dikurang 2 dikurang harga mutlak dari x kurang 3. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah sini ya. Jadi harga mutlak semua kita kumpulkan di ruas yang sama, tambah harga mutlak x tambah 2 sama dengan 4. Oke, sebut seperti ini. Nah, adik-adik, berikutnya ini, nah cara cepatnya seperti ini. Ini kan 3x kurang 2, berarti kan ini 3x dikurang 2 sama dengan 0. Kita buat 1/100 seperti itu ya. Ini x kurang 3 sama dengan 0. Ini x tambah 2 sama dengan 0. Berarti dari sini 3x sama dengan 2 atau x sama dengan 2/3. Ini x sama dengan 3. Yang ini adalah x sama dengan negatif 2. Oke, nah kita akan buat garis bilangan ya.
Oke, di sini saya sudah buat garis bilangan, sebuah garis. Mari kita isi dari yang paling kecil dulu ya, min 2. Jadi di sini min 2. Nah, ini kita buat bulat kosong, bulat penuh. Nah, gitu ya. Nanti semuanya kita buat bulat kosong, bulat penuh. Selanjutnya setelah min 2, 2/3 ya. Di sini misalkan 2/3. Kita buat bulat kosong dan bulat penuh. Lalu yang lebih besar berikutnya adalah 3. Misalkan di sini 3. Kita buat bulat kosong dan bulat penuh. Oke, jadi nanti daerah sebelah sini, nah kita buat nilainya X lebih kecil dari min 2. Oke, karena kan ini tandanya kosong, bulat kosong, berarti ini nggak ada tanda sama dengan ya. Kalau yang sini kan berarti ini min 2 X 2/3, karena ini ada 2 bulat penuh, ini bulat kosong. Ini untuk daerah yang keduanya. Lalu daerah yang berikutnya 2/3 X. Nah, ini karena ini ada tanda penuh, berarti kita buat tanda sama dengan di sini. Oke, ini bulat kosong berarti nggak ada tanda sama dengan ya. Berikutnya di sini untuk X yang lebih besar sama dengan 3. Oke, ini daerah yang keempat. Oke, jadi saya buat ini daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga, dan daerah keempat. Nah, jadi ada dibuat seperti itu selang-seling ya. Ada bulat kosong, bulat penuh, bulat kosong, bulat penuh. Lalu kita bagi-bagi. Ya, ini kita gunakan tanda-tandanya. Karena ini bulat kosong, jadi ini nggak ada tanda sama dengan. Kalau misalkan dia bulat penuh, berarti dia tanda sama dengan. Karena sini min 2-nya ada bulat penuh, kita buat tanda sama dengan. 2/3-nya kan ini tepat di tanda bulat kosongnya, berarti ini nggak ada tanda sama dengan di bawahnya ya. Oke, dan berikutnya, nah berikutnya kita lihat ya. Untuk yang pertama 3x kurang 2 kan nilai x nya adalah 2/3 ya kan. Di daerah yang pertama 2/3 itu berada di sebelah kanannya, berarti kalau berada di sebelah kanannya kita negatifkan. Oke, menjadi negatif 3x ditambah 2. Oke, kita negatifkan ini 3x kurang 2. Kita negatifkan kan maksudnya seperti ini, negatif 3x kurang 2, ini kita kali masuk negatifnya menjadi min 3x, min kali masuk jadi positif 2. Nah gitu ya maksudnya. Oke, ini sudah. Lanjutnya ke x kurang 3. Nah, x kurang 3 kan nilai x nya itu sama dengan 3 ya adik-adik. Nah, angka 3 ini nih di sini ya, itu kan berada di sebelah kanan daerah yang pertama, berarti ini juga harus dinegatifkan, maka menjadi min x tambah 3. Oke, kita kerjakan dulu ini ya, karena ini nanti karena ini beda tanda, ini negatif, ini tambah, jadi kita 2 kali ngerjainnya. Ini kan dikurang ya, untuk yang persamaan, untuk yang pertama dan yang kedua itu ini dikurang, berarti kita harus gunakan di sini pengurangan. Min 3x dikurang min x berarti ini min 2x, 2 dikurang 3 berarti min 1. Oke, lanjut ke yang ketiganya, ini x tambah 2. Nilai x tambah 2 kan x nya itu negatif 2. Negatif 2 itu yang ini ya, yang bulat penuh ya. Ini kan x lebih kecil dari min 2, berarti min 2 tidak termasuk. Berarti ini kan negatif 2 itu berada di sebelah kanan daerah yang pertama, berarti ini juga kita negatifkan, maka menjadi min x dikurang 2. Oke, ini kita jumlahkan karena di sini tandanya tambah. Min 2x tambah min x itu min 3x, min 1 tambah min 2 itu min 3. Oke, nah setelah itu kita buat sama dengan, nah ini sama dengannya berapa? 4 ya, sama dengan 4, maka min 3x sama dengan, ini kita pindahkan nih, min 3 nya ke kanan jadi 7, jadi positif 3 ya, 4 tambah 3 itu menjadi 7, maka nilai x sama dengan negatif 7/3. Nah itu untuk yang pertama. Nah ini sesuai nggak dengan persyaratannya? Persyaratan ini ya, yang saya buat daerah-daerah itu sebagai persyaratan. Nah, x di bawah atau lebih kecil dari min 2, ini syaratnya. Sedangkan kita mendapatkan nilai x sama dengan min 7/3. Nah, ini memenuhi syarat ya adik-adik. Karena min 7/3 itu lebih kecil dari min 2. Oke, ini memenuhi syarat. Yang berikutnya, nah ini untuk daerah yang kedua ya. Nilai x sama dengan 2/3. Oke, nilai x sama dengan 2/3 itu di sebelah sini ya, ini x 2/3. Jadi kalau saya boleh buat aja gini, untuk yang nilai x dikurang 2 itu persamaannya sebelah sini. Untuk persamaan 3x kurang 2 itu di sini,
X kurang 3 itu di sini. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi kenapa saya buat seperti ini biar lebih gampang ini dinegatifkan atau tidak. Nah, X kurang 2 ya. Berarti itu masuk ke dalam daerah 2. Sedangkan 3X kurang 2 itu dia di daerah 3. Berarti ini harus kita negatifkan. Menjadi min 3X ditambah 2. Oke. Nah, selanjutnya untuk X kurang 3 itu juga berada di daerah 4 sebelah kanannya ya. Berarti ini kita negatifkan juga min X tambah 3. Oke, kita kurangkan di min 2X kurang 1 sama ya dengan yang di sini. Oke, berikutnya untuk X tambah 2 ini kan di daerahnya sendiri ya, X kurang 2 di sini. Oh, maaf, ini X tambah 2. Oke, ini kan di daerahnya sendiri ya. Berarti ini tetap positif. Di X tambah 2. Nah, ini daerahnya. Kita jumlahkan. Jadi kalau misalkan dia berada di daerahnya, jangan kita negatifkan. Kita gunakan langsung aja yang aslinya, yang positifnya seperti apa. Oke, min 2X tambah X itu min X. Min 1 tambah 2 itu adalah 1. Nah, oke, selanjutnya kita buat sama dengan berapa? Sama dengan 4. Maka min X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Nah, ini untuk nilainya. Sekarang kita lihat apakah nilai ini memenuhi syarat atau tidak. Nah, sedangkan di sini batasnya adalah min 2 ya. Nggak boleh lebih kecil dari min 2. Sedangkan ini min 3 ini lebih kecil dari min 2. Artinya ini tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya harus nilai X di antara min 2 dan 2/3. Sedangkan yang kita dapatkan nilai X-nya min 3. Ini tidak memenuhi syarat. Oke, lanjut ke daerah yang ketiga. Daerah yang ketiga itu 3X kurang 2 itu positif ya. Jadi untuk yang pertama 3X kurang 2 itu positif, kita tuliskan di sini 3X dikurang 2. Untuk X kurang 3 itu kan daerah 4 ya, sebelah kanannya. Oh, berarti ini negatif tetap. Jadi min X tambah 3. Oke, kita kurangkan. Karena tandanya sini kurang ya, jangan lupa. 3X dikurang min X itu 4X. Min 2 kurang 3 itu min 5. Oke, lanjutnya ke X tambah 2. X tambah 2 itu kan daerah 2 ya. Itu sebelah kirinya daerah ketiga. Berarti ini positif juga. Jadi kalau sebelah kanan aja kita negatifkan. Kalau yang sebelah kiri semua enggak, jangan. Oke, ini kita jumlahkan. 4X tambah X itu 5X. Min 5 ditambah 2 itu min 3. Oke, sama dengan 4 ya. Kita ambil ini sama dengan 4. Maka 5X sama dengan, ini kita buat ke sana, ke kanan jadi 7 ya. Maka X sama dengan 7/5. Kita lihat ini memenuhi syarat apa tidak. Nah, nilai X-nya harus berada di antara 2/3 dan 3. Ya, dari 2/3 sampai dengan 3. Nah, 7/5 itu kira-kira 1,4 ya. Nah, 1,4 kan berada di antara ini ya, di antara angka-angka ini. Maka ini memenuhi syarat. Oke, selanjutnya daerah yang keempat. Ya, daerah yang keempat. Lanjut ke 3X kurang 2. 3X kurang 2 itu daerah 3 ya. Nah, berarti ini sebelah kirinya daerah 4. Berarti ini positif. Tetap. Berikutnya untuk X kurang 3 itu berada di daerahnya sendiri. Berarti ini positif. Ini dikurangi ya. 3X kurang X itu 2X. Min 2 dikurang min 3 itu positif 1. Oke, berikutnya yang X tambah 2. Ini juga positif ya, karena berada sebelah kiri daerah 4. Oke, ini dijumlah 2X tambah X itu 3X, 1 tambah 2 itu 3, sama dengan 4 ya. Kita ambil 4 dari sini. Maka 3X sama dengan, ini kita pindah ruaskan jadi negatif, maka ini 1 ya. X sama dengan 1/3. Nah, syaratnya nilai X-nya harus lebih besar sama dengan 3, sedangkan kita dapatkan nilai X-nya ada 1/3, berarti ini tidak memenuhi syarat. Jadi jawaban yang tepat adalah untuk himpunan penyelesaiannya adalah ini ya. Oke, maka saya tuliskan di sini himpunan penyelesaiannya adalah dari yang paling kecil dulu, yaitu min 7/3 dan 7/5. Oke, nah adik-adik, ini adalah cara yang lebih gampang ya dibandingkan semua cara yang ada, yaitu cara definisi. Kalau cara definisi itu kita lakukan 4 kali. Kalau ini kita tinggal buat saja seperti ini ya, garis bilangan. Dan kita akan uji masing-masing daerahnya gitu. Oke, untuk memantapkan pemahaman adik-adik menggunakan cara ini, kita akan bahas satu soal lagi ya. Oke, kita bahas satu soal.
Oke, ini contoh soalnya. Himpunan penyelesaian dari harga mutlak X ditambah harga mutlak X kurang 2 ditambah harga mutlak X kurang 4 sama dengan 6 adalah, kita buat dulu ya, sama dengan cara cepat tadi. Berarti ini X sama dengan 0 ya adik-adik. Ini X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Ini X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Oke, mari kita buat garis bilangannya. Nah, ini saya sudah buat garisnya. Oke, kita masukkan nilainya ya. Dari yang paling kecil itu dari 0, berarti 0 itu paling kiri. Oke, jangan lupa ini bulat penuh, lalu bulat kosong lalu bulat penuh untuk 0. Lalu selanjutnya 2 ya. Bulat kosong, bulat penuh untuk 2. Bulat kosong, bulat penuh untuk nilai 4. Oke, berarti untuk yang sebelah sini, daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, buat dulu seperti ini ya. Daerah ketiga, oke, ini daerah yang keempat. Nah, itu dia. Kita buat untuk daerah yang pertama itu berarti ini X lebih kecil dari 0 ya, karena ini bulat kosong. Untuk bulat penuh berarti ini 0, jangan lupa tanda sama dengannya, sampai dengan 2 ya. Oke, ini karena ini bulat kosong berarti sini tidak tanda sama dengan. Berikutnya di sini 2, lalu 4. Oke. Nah, untuk yang di sini X lebih besar sama dengan 4. Nah, ini untuk daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Oke, sekarang kita buat dulu ya. Untuk yang nilainya X sama dengan 0 itu berarti daerahnya di daerah 2 ya. Ini untuk X. Lalu untuk yang X sama dengan 2 itu ini ya, daerah 3, berarti ini X kurang 2 di sini daerahnya. Lalu yang X lebih besar dari 4, lebih besar sama dengan 4, berarti ini masuk ke daerah yang keempat. Nah, oke. Lanjutnya daerah yang pertama, kita mulai dari X ya, kan X itu daerahnya daerah 2. Sedangkan kita akan menguji daerah pertama dulu, karena ini berada di sebelah kanan dari daerah pertama, berarti ini kita buat jadi negatif. Negatif X. Oke. Lanjutnya setelah X kurang 2. X kurang 2 itu daerah 3 ya. Berada sebelah kanannya, berarti juga dinegatifkan menjadi min X tambah 2. Oke, ini kita negatifkan masuknya persamaan dari ini. Nah, karena ini tandanya sama semua, kita langsung aja ya sekalian. X kurang 4 itu daerah 4, berada sebelah kanannya daerah 1, berarti juga dinegatifkan. Oke, lalu semua tandanya sama, ini dijumlah semua, tinggal dijumlahkan. Min X tambah min X tambah min X berarti min 3X, 2 tambah 4 berarti 6, sama dengan nilainya berapa? 6. Oke, berarti di sini min 3X sama dengan, ini kita pindah ruasin ya, positif 6 ke sebelah sini jadi negatif 6 ya, 6 kurang 6 itu 0, maka X sama dengan 0. Oke, karena di sini X-nya harus lebih kecil dari 0, berarti 0 itu tidak termasuk ya, maka ini tidak memenuhi syarat, karena nilai X-nya 0, nah ini tidak termasuk. Oke, tidak memenuhi syarat karena nilai X harus lebih kecil dari 0, 0 itu tidak termasuk. Oke, lanjut ke yang kedua. Daerah yang kedua, X di sini positif ya, berarti tetap ini X. Untuk yang lainnya kita negatifkan ya, karena berada di sebelah kiri kanannya semua. Berarti menjadi min X tambah 2, min X tambah 4. Ini kita totalkan semua. X tambah min X itu 0, berarti ini min X tambah 6. Oke, sama dengan 6. Maka min X sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Nah, ini termasuk nggak kalau yang untuk kali ini? Termasuk ya, karena 0 X itu lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil dari 2 gitu ya cara bacanya. Berarti nilai 0 itu termasuk, maka ini memenuhi syarat. Ini juga merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk daerah yang ketiga, berarti untuk X dan X kurang 2 itu positif ya, berarti tetap. Sedangkan untuk X kurang 4 kita negatifkan. Oke, kita total X tambah X itu 2X kurang X berarti X, min 2 tambah 4 itu berarti 2.
sama dengan 6 atau X sama dengan 4. Nah, lihat ya, ini X sama dengan 4, sedangkan di sini syaratnya X lebih besar sama dengan 2 atau lebih kecil dari 4. Nah, 4-nya termasuk nggak? Tidak termasuk, berarti ini TMS. Oke, untuk yang di sini semua harus positif ya. Berarti X kurang 2, dan X kurang 4. Nah, kayak dalam bentuk positifnya ya. Kita totalkan menjadi 3X dikurang 6 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Berarti 3X sama dengan, kita pindahkan, ini negatif jadi positif ya, 6 tambah 6, 12, atau X sama dengan 4. Nah, untuk nilai X sama dengan 4 di sini, memenuhi syarat tidak? Memenuhi ya, karena syaratnya kan X lebih besar sama dengan 4, jadi 4 itu juga boleh. Nah, jadi himpunan penyelesaian ini memenuhi syarat. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah, mana nih yang memenuhi syaratnya? 0 dan 4. Nah, itu dia ya untuk pengerjaan cara seperti ini. Dan nanti kalau udah biasa menggunakan cara ini pasti lebih gampang ya dibandingkan cara yang tadi ya kita harus gunakan berapa kali. Nah, cara definisi. Oke, kita akan bahas soal yang terakhir mengenai persamaan nilai mutlak. Oke, ini contoh soal yang terakhir ya, bentuk soalnya seperti ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan harga mutlak X tambah 7 kuadrat dikurang 3 dikali harga mutlak X tambah 7 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi sini ada bentuk kuadrat ya. Oke, ini kalau ada soal seperti ini adik-adik buat pemisalan aja. Kita buat misalkan ya, karena di sini X tambah 7 juga X tambah 7, kita misalkan X tambah 7 atau harga mutlak X tambah 7 itu sama dengan A. Oke, jadi kita misalkan harga mutlak dari X tambah 7 sama dengan A. Yuk kita ganti, berarti di sini menjadi A kuadrat dikurangi 3A dikurang 4 sama dengan 0 ya. Oke, kita faktorkan. Oke, min 3 dan min 4 berarti di sini adalah 1 dan 4 ya adik-adik, 1 dan 4. Di sini min 4, sini positif 1. Maka A sama dengan negatif 1 atau A sama dengan 4. Oke, jadi harga nilai A-nya itu bisa jadi min 1 atau 4. Nah, yang pertama kali kita lihat, ini kan sudah dimutlakan. Berarti ini hasilnya nggak mungkin negatif lagi ya. Artinya, yang negatif 1 ini tidak memenuhi syarat ya. Nggak mungkin, karena kan harga mutlak ini nggak mungkin negatif. Jadi kita ambil yang A sama dengan 4. Jadi, X tambah 7 sama dengan 4. Oke, nah gini ya. Nah, kita gunakan cara yang pertama ya adik-adik. Dengan cara yang pertama itu nilainya positif ya. Kalau untuk nilai X tambah 7 yang lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan negatif 7. Oke, maka X tambah 7 sama dengan 4 atau X sama dengan, kita pindah ruaskan, min 4 kurang 7, X sama dengan min 3. Oke, min 3 itu termasuk ya ke dalam lebih besar dari min 7, berarti ini memenuhi syarat. Maka ini memenuhi syarat atau MS. Oke, untuk yang harganya lebih kecil dari 0, X tambah 7 lebih kecil dari 0 atau X lebih kecil dari min 7, maka tinggal kita negatifkan ya persamaannya menjadi min X tambah 7 dikurang 4 atau min X dikurang 7 sama dengan 4, min X sama dengan, ini kita pindah ruaskan menjadi, ini karena di sini negatif, kalau pindah ruas jadi positif ya, 4 tambah 7 itu 11 atau X sama dengan min 11. Nah, kita lihat min 11 itu ya memenuhi syarat nggak? Syaratnya kan X-nya harus lebih kecil dari min 7. Benar ya? Min 11 itu lebih kecil dari 7. Maka ini juga memenuhi syarat. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah min 11 atau min 3. Nah, itu dia adik-adik. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita buat pemisalan dulu sebagai X atau sebagai A atau sebagai Y juga nggak apa-apa. Lalu kita cari, lalu kita gunakan cara yang pertama ya, seperti cara yang pertama saya ajarkan di awal. Nah, kita buat seperti ini. Oke, itu dia adik-adik untuk pembahasan beberapa soal ya, beberapa bentuk soal mengenai persamaan nilai mutlak.
Semoga adik-adik paham. Jangan lupa untuk dukung channel ini ya, dengan cara like, subscribe, dan juga di-share untuk teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih.